Ancaman dampak gempa bumi megatrust yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia menjadi salah satu hal yang mesti diwaspadai oleh kita para warga Indonesia. Di sisi lain, walaupun bangsa Indonesia sudah berpengalaman diguncang gempa hingga tsunami yang kerap menimbulkan korban jiwa, kita tetap harus waspada. Nah, gempa ini adalah sebuah peristiwa alam atau bencana alam, dan tidak jarang juga banyak yang memaknai gempa sebagai sebuah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lagi jika ada praktik kemaksiatan terjadi di area bencana. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas bencana alam gempa megatrust yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia serta kaitannya dalam pengetahuan Islam. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pembahasan mengenai gempa bumi megatrust kembali muncul. Sebelumnya beredar video viral kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mana dijelaskan bahwa Jakarta dan daerah-daerah yang terkena dampak megatrust lainnya akan lumpuh karena gempa megatrust. Nah, persoalan tersebut kembali muncul usai BMKG menyinggung kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust di Nankai saat ini, sama seperti yang dirasakan dan dialami oleh ilmuwan Indonesia. Dan dikatakan juga gempa Jepang ini dapat memicu tsunami. Pasalnya, megatrust Nankai atau megatrust di Nankai adalah zona yang sangat aktif akan gempa. Jika gempa dahsyat di megatrust Nankai tersebut benar-benar terjadi dan menimbulkan tsunami, maka hal ini perlu kita waspadai karena tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga wilayah Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan gempa megatrust dulu. Gempa megatrust adalah gempa bumi terkuat di dunia yang dapat mengakibatkan tsunami. BMKG telah menyebutkan gempa megatrust yang terjadi di Nankai, Jepang pada 8 Agustus 2024 yang juga dapat terjadi di Indonesia. Di sisi lain, gempa megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi. Dan juga untuk zona megatrust ini adalah istilah untuk menyebut jalur subduksi lempeng bumi yang sangat panjang yang akan menyebabkan pusat gempa nanti. Dan untuk zona khusus jalur megatrust yang ada di Indonesia adalah ada 3 zona megatrust, yaitu yang terletak pada bagian bawah peta Indonesia, dan yang termasuk dalam zona subduksi aktif yaitu subduksi Sunda mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Lalu ada subduksi Banda, subduksi lempeng Laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina, dan subduksi utara Papua. Nah, ada pula 3 segmentasi megatrust di Samudra Hindia Selatan Jawa, yang mana hal ini bisa menyebabkan gempa yang cukup berbahaya bagi Pulau Jawa. Nah, segmentasi megatrust tersebut yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah, Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda. Ketiga segmen megatrust ini memiliki magnitudo tertarget 8,7 magnitudo, yang artinya zona megatrust ini menyimpan potensi gempa besar untuk Pulau Jawa yang bahkan bisa mengakibatkan tsunami bagi Pulau Jawa. Nah, hal itu dikatakan menurut BMKG bahwa megatrust ini sudah ada kemungkinan untuk terjadi di Indonesia dan hanya tinggal menunggu waktunya saja gempa ini akan muncul. Lalu di sisi lain, dalam keterkaitannya dalam hal Islam, bencana alam seperti ini dianggap sebagai sebuah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini karena Al-Quran mengandung berbagai kisah mengenai orang-orang di masa lalu yang terkena azab bencana alam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan bahwa dalam azab bencana alam tersebut, walaupun dalam satu daerah itu ada yang taat, tetapi ada pula yang durhaka. Nah, kaum-kaum yang menolak kebenaran ini dan durhaka akhirnya ditimpa azab dari Allah Ta'ala. Dan juga selain itu ada kisah dari perihal kaum-kaum Nabi yang durhaka yang hendaknya menjadi pelajaran bagi umat Rasulullah SAW. Yang mana jangan meniru mereka yang telah mengingkari utusan Allah dan berbuat kerusakan di buminya. Dan kisah-kisah perihal kaum Nabi yang durhaka ini hendaknya menjadi pelajaran bagi umat Islam, umat Rasulullah SAW. Dan salah satu kaum yang ditimpa azab atau gempa bumi adalah kaum Samud. Kisah tentangnya dapat dilihat pada surat Al-A'raf ayat ke-77 dan 78, yang artinya kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, dan mereka berkata, "Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Karena itu, mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Nah, dari hal ini disampaikan bahwa mereka telah durhaka kepada Allah dan utusannya, yakni Nabi Saleh alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka azab, yaitu sebuah gempa bumi yang membumi hanguskan mereka semua. Nah, ayat tersebut juga menyebutkan perihal turunnya azab, yaitu berupa gempa bumi kepada kaum Samud.
sebab mereka telah mengingkari dan menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam. Para musafir Al-Quran juga menjelaskan bahwa kaum Samud piawai dalam memahat bukit-bukit dan kaki-kaki gunung sedemikian rupa. Dan dari hasil pahatan itu mereka bisa membuat rumah-rumah dan bahkan istana-istana nan megah. Orang-orang yang didakwahi Nabi Saleh itu juga menikmati kekayaan yang banyak melalui keahliannya dalam berdagang, walaupun seringkali dengan kecurangan. Nah, kaum Samud ini menghuni kawasan yang kini bernama Madain Saleh. Itu berada di Provinsi Hijaz, Kerajaan Arab Saudi. Selain mereka, kaum Sodom juga ditimpa azab yang berupa gempa bumi dahsyat. Kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam. Orang-orang Sodom ini gemar berbuat kemaksiatan yang belum pernah dilakukan manusia sebelum mereka, yakni penyimpangan seksual. Laki-laki menumbuhkan hasrat libidonya pada sesama laki-laki. Begitu pula dengan para perempuan yang lebih suka dengan sesama jenis. Nah, Nabi Lut ini datang untuk menasihati mereka dan mengajak mereka kepada kebenaran. Namun amat sedikit penduduk Sodom yang mengikutinya. Bahkan istrinya pun mengingkari sang Nabiullah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Dan ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-82, yang artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Nah, kondisi ini yang disebut dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai gempa. Adapun hujan batu itu berarti gunung meletus. Lalu setelahnya bertahun-tahun kemudian saat ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang, bukti bahwa gempa dan gunung meletus pun dapat dibuktikan. Dan sejumlah geolog mengunjungi Laut Mati yang berada di perbatasan Palestina dan Yordania. Nah, di sana mereka berhasil mengungkapkan bahwa kawasan yang dahulu dihuni kaum Nabi Lut itu berada di patahan gempa dan terdapat gunung berapi di dekatnya. Nah, selain itu, senasib dengan kaum Nabi Saleh dan Nabi Lut, orang-orang Madian juga merasakan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diazab. Sebab mereka mengingkari syiar kebenaran yang dilakukan Nabi Syuaib alaihi salam. Bukannya menyembah hanya kepada Allah, kaum ini justru sujud pada pohon-pohon besar. Selain itu, kebiasaannya adalah berbuat kejahatan dan maksiat. Dan dalam Al-Quran, gempa bumi yang menimpa penduduk Madian ini juga disebutkan dalam surat Al-A'raf dan Al-Ankabut, yang mana dalam surat Al-A'raf 90-92 dijelaskan yang artinya pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan juga dalam surat Al-Ankabut ayat 36-37 dijelaskan yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib. Maka ia berkata, hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan. Maka mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Nah, dari penjelasan kisah kaum yang tersebut diazab oleh Allah, bisa jadi bukti kuat bahwa bisa saja kejadian gempa megatrust di Indonesia atau di tempat lainnya adalah sebuah peringatan untuk manusia di bumi, khususnya di Indonesia, untuk tidak berlaku maksiat dan zolim. Karena akhir-akhir ini di Indonesia atau bagian bumi lainnya telah banyaknya kasus kriminal dan penyimpangan sosial yang bahkan bisa memicu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini sudah sepatutnya jadi perhatian kita untuk berbenah lagi dan lagi, untuk memohon ampunannya. Namun, kemudian di sisi lain dalam kaitannya bencana alam dalam Islam juga dikatakan bahwa umat Islam perlu membedakan dua jenis bencana, yaitu bencana alam yang sifatnya murni dan bencana alam yang sifatnya ada unsur campur tangan manusia. Dan menurutnya hal ini juga berdasarkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, maksud dari ayat ini mungkin saja dikatakan bahwa bencana alam perbuatan manusia adalah yang mudah dipahami seperti halnya pemanasan global dan kebakaran hutan yang diakibatkan oleh manusia, sehingga manusia mengakibatkan efek dari hal tersebut. Di sisi lain, maksud lain dari perbuatan tangan manusia adalah
para manusia yang berbuat zolim dan maksiat, sehingga Allah memberikan azab kepada mereka, yaitu dengan sebuah bencana alam. Nah, dari firman Allah tersebut ini, yaitu surat Ar-Rum, bisa dikatakan bahwa dengan kejadian bencana alam tersebut, Allah ingin kita sadar. Artinya bencana itu bisa jadi sebuah peringatan darinya, yang mana kita harus pintar dalam tata kelola alam ini. Dan kita harus menjaga alam ini. Kalau tidak pintar-pintar menjaga alam, maka kita manusia akan menerima akibatnya. Seperti contohnya membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir. Lalu masih dalam azab bencana alam, menurut ulama besar Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatwa menjelaskan, jika terjadi bencana alam, kewajiban ketika terjadi gempa bumi dan yang lainnya semisal gerhana, angin kuat, banjir, yaitu menyegerakan taubat, merendahkan diri kepadanya, meminta afiah atau keselamatan, memperbanyak zikir dan istighfar, atau meminta ampun. Nah, masih dalam penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha bijaksana dan Maha mengetahui terhadap semua yang dilaksanakan dan ditetapkan. Sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla Maha bijaksana dan Maha mengetahui terhadap semua syariat dan semua yang diperintahkan. Allah Azza wa Jalla menciptakan tanda-tanda apa saja yang dikehendakinya dan menetapkannya untuk menakut-nakuti hambanya, mengingat terhadap kewajiban mereka yang merupakan hak Allah Azza wa Jalla, mengingatkan mereka dari perbuatan syirik dan melanggar perintah serta melakukan yang dilarang. Nah, dan hal ini sesuai dalam surat Al-Isra ayat 59, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kami beri tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Dan juga seperti dalam surat Al-Fusilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah harapmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Nah, karena itu seiring dengan banyaknya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan erupsi gunung berapi, seharusnya seluruh masyarakat khususnya umat Islam bermuhasabah, bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa bumi ini merupakan musibah yang umum dialami makhluk di bumi. Sebagian umat muslim sudah sepatutnya percaya bahwa segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bencana alam. Nah, gempa bumi pun tercatat dalam beberapa ayat Al-Quran. Apapun yang terjadi di dunia sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Demikian juga dengan musibah serta takdir yang dialami setiap orang. Sebagaimana dari keimanan, kita harus percaya bahwa segalanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Nah, gempa bumi merupakan bencana alam yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini terjadi bagi manusia. Gempa bumi juga bisa saja terjadi karena ulah tangan manusia yang melalui gejala alam. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bencana alam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan yang disebabkan oleh alam. Dan dalam Al-Quran, bencana tersebut disebut dengan kata musibah. Kata ini berasal dari kata bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang mempunyai dua makna, yaitu peristiwa menyedihkan yang menimpa, dan kedua adalah malapetaka. Nah, sebenarnya kata musibah dalam Al-Quran memiliki arti yang luas, tidak hanya mengacu pada bencana alam, karena kata musibah juga digunakan pada skala dan efek yang kecil. Dan di sisi lain, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir dan gempa bumi, seperti yang terjadi di suatu daerah beberapa hari terakhir ini di Indonesia. Di sisi lain, Nabi SAW juga bersabda, Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim, riwayat Tirmizi, riwayat Ahmad. Nah, dalam hal ini juga sebenarnya semua kejadian apapun, termasuk bencana alam, sudah tertulis semua untuk terjadi di bumi ini. Dan hal ini Nabi SAW juga bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan dalam kolam atau pena, lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Saimin. Hadis ini sahih. Selain itu, dalam bencana alam yang akan terjadi, sudah jelas bahwa tidaklah terjadi musibah kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini juga sesuai dalam surat At-Taghabun
ayat 11, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah." Jadi semua yang berjalan di langit dan di bumi ini tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di muka bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kehendaki. Semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain masih tentang gempa yang akan terjadi. Gempa yang terjadi pada masa-masa ini di beberapa tempat, termasuk ayat-ayat kekuasaan yang digunakan untuk menakut-nakuti para hambanya. Semua yang terjadi di alam ini, yakni berupa gempa dan peristiwa lain yang menimbulkan bahaya bagi para hambanya, serta menimbulkan berbagai macam penderitaan, itu disebabkan oleh perbuatan syirik dan maksiat oleh para manusia. Dan hal ini seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 30, yang artinya, "Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 79 juga dijelaskan yang artinya, "Nikmat apapun yang kamu terima, maka itu dari Allah. Dan bencana apa saja yang menimpamu, maka itu karena kesalahan dirimu sendiri." Terlebih lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 40 dijelaskan bahwa maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, yaitu halilintar. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas bahwa setiap bencana alam di bumi ini ada hanya untuk mengingatkan kita para manusia untuk kembali taat kepadanya dan tidak melakukan perbuatan zolim dan maksiat, agar Allah tidak menimpakan musibah, termasuk bencana alam kepada kita semua. Maka dari itu, wajib bagi setiap kaum muslimin, yaitu kita, yang mukallaf dan yang lainnya, agar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan konsisten di atas agamanya, serta waspada terhadap semua yang dilarang, yaitu perbuatan syirik dan maksiat, sehingga mereka selamat dari seluruh bahaya di dunia dan akhirat, serta Allah menolak semua azab dari mereka dan menganugerahkan kepada mereka segala jenis kebaikan. Lalu setelahnya masih banyak lagi ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan dari sebab akibat yang dilakukan manusia yang mengakibatkan diazabnya suatu tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh sebuah bencana alam. Di sisi lain berkaitan dengan azab gempa, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, pada sebagian waktu Allah Azza wa Jalla memberikan izin kepada bumi untuk bernafas, lalu terjadilah gempa yang dahsyat. Dari peristiwa itu lalu timbullah rasa takut pada diri hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, rasa taubat dan berhenti dari perbuatan maksiat, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan penyesalan. Sebagaimana perkataan ulama salaf pasca gempa, sesungguhnya Rabb kalian mencela kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa pasca gempa di Madinah, dia menyampaikan khutbah dan nasihatnya. Beliau Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Jika terjadi gempa lagi, saya tidak akan mengizinkan kalian tinggal di Madinah," ucap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melalui perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian sebenarnya penjelasan-penjelasan dari para ulama salaf tentang hal ini juga sangat banyak. Maka saat terjadi gempa atau peristiwa lain seperti gerhana, angin ribut, tanah longsor atau banjir dan gempa, serta bahkan tsunami, wajib segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, merendahkan diri kepadanya dan memohon afiyah atau ampunan kepadanya, serta memperbanyak zikir dan istighfar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana, "Jika kalian melihat hal itu, maka segeralah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa dan beristighfar kepadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan selain itu kita juga disunahkan juga menyayangi fakir miskin dan bersodakoh kepada mereka. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa kasihanilah, niscaya kalian akan dikasihani. Nah, maka dari itu walau kita terkena musibah atau tidak, sudah seharusnya kita lebih baik bersedekah. Karena salah satu manfaat sedekah adalah Allah Azza wa Jalla akan mengasihani hambanya. Dan bahkan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengasihani kita atas perbuatan kita, salah satunya bisa menolong kita saat dalam keadaan terdesak di saat bencana alam. Lalu kemudian di sisi lain masih berkaitan dengan azab bencana alam dijelaskan juga, yang mana diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bahwa saat terjadi gempa dia menulis surat kepada pemerintah daerah agar bersodakoh. Nah, di antara faktor terselamatkan dari segala keburukan yaitu pemerintah segera memegang kendali rakyat dan mengharuskan agar konsisten dengan al-haq.
menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah mereka, memerintahkan kepada yang ma'ruf serta mencegah kemungkaran. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan masih banyak lagi ayat-ayat firman Allah yang menjelaskan tentang hal ini. Karena itu, intinya, dari gempa bumi ini manusia diingatkan bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari proses maha dahsyat yang bukan menghancurkan daerah tertentu, tetapi seluruh tata surya dan alam semesta, yakni hari kiamat. Gempa bumi juga bisa disebutkan sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi juga adalah perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Dan contohnya adalah seperti kisah kaum Nabi Lut yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa mereka. Nah, bencana alam yang terjadi akibat kesalahan dari manusia yang tidak disengaja, maka itu merupakan ujian bagi manusia. Apabila bencana itu terjadi akibat perilaku manusia yang disengaja, seperti maksiat, zolim, dan tidak beriman secara sengaja, maka bencana itu menjadi siksa bagi manusia. Bencana merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan pelanggaran atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan bencana alam juga bisa jadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan untuk mengangkat derajatnya karena kekuatan imannya. Nah, maka dari itu, dari semua hal ini, dan dari keadaan yang akan terjadi mengenai gempa di Indonesia ini atau dimanapun, kita pun diperintahkan agar beristighfar ketika terjadi gempa. Istighfar sangat mudah dilakukan, dan itulah seharusnya yang dilakukan ketika terjadi gempa. Bukan teriak-teriak atau kata-kata yang menunjukkan penyesalan dan murka atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar memperbaiki kondisi kaum muslimin, memberikan pemahaman agama, dan menganugerahkan kekuatan untuk istiqomah, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari semua perbuatan dosa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi para penguasa kaum muslimin ini. Semoga Allah menolong al-haq melalui mereka serta menghinakan kebatilan, membimbing mereka untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala atas para hamba, dan semoga Allah melindungi mereka dan seluruh kaum muslimin dari fitnah dan jebakan setan yang menyesatkan. Dan demikian adalah pembahasan mengenai bencana alam gempa megatrust yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia serta kaitannya dalam pengetahuan Islam. Dan juga dengan penjelasan ini semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita semua rezeki dan kemudahan akan mempelajari ilmu agama, dan semoga juga Allah memberikan kita semua rezeki ilmu agama dan ilmu pengetahuan untuk membuat kita terus beribadah kepadanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.